Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan kami, Restu Jamur Lebak. Gimana kabar sobat-sobatku perjamuran? Semoga semuanya dalam keadaan baik di tengah wabah corona ini. Dan semoga usaha saudara-saudaraku, baik yang sudah senior, yang masih baru memulai, dan yang baru akan mulai berjalan sesuai dengan harapan. Pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi seputar budidaya. Apa yang Lebak lakukan ketika memulai memasukkan backlog. Jadi pertama sekali kita sterilkan kumbung, apalagi kumbung yang sudah tua. Itu memang kita harus sterilkan benar, membuang endemi atau serangga yang beranak pinak dan berkeluarga di situ. Setelah itu kita diamkan dulu. Setelah steril kita diamkan dulu sekitar 1 minggu, baru kita masukkan backlog. Nah, backlog yang masuk ke kumbung itu diharuskan atau sebaiknya itu kondisi miselium yang sudah tumbuh 90% memenuhi media. Jadi kalau udah 90% itu pertama emang aman, terus kedua ketika terkena benturan dia nggak mati gitu. Itu riskan sekali, rentan sekali. Artinya ketika terlalu muda rentan mati, dan ketika terlalu tua, ketika dia terluka, dia akan sulit untuk pulih. Makanya posisi yang paling ideal itu menurut Restu Jamur Lebak itu 90% miselium. Nah, setelah kita masukkan, kita tata rapi, tugas utama budidaya itu bisa digarisbawahi seperti ini. Setelah ruangan bersih gitu ya. Setelah ruangan bersih, tugas pokok atau tugas utamanya adalah bagaimana menjaga permukaan backlog itu semaksimal mungkin jauh dari serangga. Jadi obat-obat yang kita pakai itu biasanya obat untuk serangga aja, terus berbagai macam serangga. Tugas utamanya itu. Tugas kedua adalah memaksimalkan tumbuhnya jamur. Nah, ini pendapat Restu Jamur ya, bukan teori. Seperti pengalaman yang Restu Jamur alami gitu. Ya mungkin ada pendapat dari senior yang lain atau pebudidaya yang lain, itu monggo. Itu juga sah-sah saja. Jadi tidak ada yang baku di sini. Ini hanya pendapat Restu Jamur. Seperti yang Restu Jamur alami lah, intinya seperti itu. Jadi mau dipakai monggo, mudah-mudahan bermanfaat. Ketika nggak dipakai pun tidak masalah, yakini apa yang perlu diyakini. Ini hanya sebagai rujukan atau referensi aja. Jadi kembali lagi, tugas utamanya adalah menjaga permukaan log itu dari serangga. Bagaimana caranya seminimal mungkin serangga itu ada di permukaan log. Tugas keduanya memaksimalkan tumbuh kembangnya jamur. Jadi dari fase pinhead bagaimana caranya biar optimal tumbuhnya, terus setelah agak besar bagaimana optimal tumbuhnya. Nah, yang biasa Restu Jamur Lebak lakukan hanya mengembun. Ketika sudah begini, posisi masih ada di cincin, masih ada cincinnya, itu hanya embun siramnya. Tugasnya embun itu fungsinya apa? Hanya untuk mengoptimalkan tumbuhnya jamur. Jadi ketika dia ada suhu panas di sekitar lingkungan kita, lingkungan budidaya, itu jamur tidak terganggu karena kita jaga dengan kelembapan dari air itu. Nah, apa perlu kelembapan di kumbung itu? Perlu, tapi tidak terlalu signifikan ya. Artinya hanya kelembapan biasa aja. Karena pengalaman Restu Jamur Lebak sendiri, kita hanya jaga dengan paranet yang tipis kayak gini. Nah, kelembapan itu kalau terlalu tinggi juga akan memicu datangnya berbagai macam serangga. Jadi emang ada efek negatifnya. Efek positifnya emang kita kelembapan itu bisa lebih optimal untuk menumbuhkan jamur. Cuma emang efek negatifnya itulah banyak serangga. Terus jamur juga jadi cenderung basah. Jadi backlog juga harus besar kalau terlalu lembab itu, karena panennya mudah. Kalau backlog kecil ukuran 17-an itu dipanen mudah, jamurnya masih kecil,
Dipanen tua takut basah kalau kelembaban tinggi. Makanya ketika lot kecil kayak di Restu Jamur Lebak, kita kelembaban untuk ruangan itu nggak terlalu di nomor satukan. Itu kita hanya mengandalkan ngembun pagi sore. Pagi diembun, sore diembun kayak gitu. Itu pertama kali ketika masih ada cincinnya. Nah biasanya Restu Jamur Lebak itu ketika sudah satu siklus, sudah kayak gini nih posisi sekarang ini, sudah berbuah, sudah puncak, sudah turun, sudah drop panennya lagi, itu tanda buah pertama itu siklus buah pertama selesai. Lalu ketika buah pertama selesai, kalau sudah mulai jarang-jarang kayak gini, ini tanda kalau siklus untuk buah pertama selesai. Lalu kita bukain cincinnya, nah itu persiapan untuk buah kedua. Nah contohnya kayak gini. Nah kita buka cincinnya seperti ini, itu tanda kita persiapan mau masuk ke buah kedua. Nah, nanti setelah kita buka cincinnya, nanti biasanya sekitar 1 minggu itu akan mulai merangkak naik lagi panen itu. Nah biasanya sambil pembukaan cincin selesai, kita semprot dengan obat-obat serangga, ya kayak Dupon Lanate dan sebagainya. Ya pokoknya obat yang mengandung unsur kimiawi seperti yang ada di Dupon Lanate, obat-obat serangga seperti itu. Jadi dikhawatirkan ketika ada serangga mengganggu pertumbuhannya, kayak kecoa, kayak lalat, kayak ulat dan sebagainya. Makanya kita basmi dulu dengan obat semacam obat serangga itu. Nah setelah itu, setelah kita obat itu biasanya 1 minggu akan tumbuh maksimal. Nah ini yang kita kumbung kita yang sekitar 5 hari yang lalu kita sobekin plastiknya. 5-6 hari yang lalu udah mulai tumbuh lagi. Ini biasanya muncaknya sekitar besok 1-2 hari lagi, itu muncak akan hampir total tumbuh bareng. Bukan muncak. Nah ini sudah mulai banyak lagi. Nah ketika sudah begini, kita panen, ketika begini perlakuannya, panen sore itu biasanya kita panen sampai muda. Terus kita siram basah loknya itu. Jadi sambil menjaga kelembaban backlog, karena keadaan log sudah terbuka. Nah biasanya sore kita rubah, biasanya di embun ini sudah mulai siram basah permukaan kayak gini sambil nurun ke turunannya. Nah kayak gini nih. Nah ini ulat ini harus kita turunkan dulu, baru nanti kita aplikasi obat. Nah kayak gini. Nah biasanya sore kita panen basah. Nah, kita siram basah maksudnya. Aduh jatuh ini. Aduh sayang sekali. Aduh. Kita siram basah, terus paginya kita embun. Jadi jamur dipanen muda, kita siram basah, terus paginya kita embun. Jadi hanya kayak gitu. Aplikasi serangga, kalau sudah terbuka plastiknya, sore dipanen sampai muda, terus disiram basah, pagi-paginya cukup embun. Nah itu perawatan Restu Jamur. Jadi mohon maaf tempatnya kotor. Jadi setelah kita buka plastik kemarin, kita sobek plastik kemarin, sudah kita sapu. Biasanya bekas motongan itu kan ada backlog yang kecil-kecil itu yang masih nempel, tapi ketika kita siram itu akan jatuh. Ini belum kita sapu lagi, jadi mohon maaf tempatnya kotor, tapi nanti akan kita sapu nanti sore habis panen biasanya kayak gitu. Nah biasanya setelah buah kedua ini sekitar 2 hari lagi muncak turun. Nanti biasanya setelah turun, biasanya kalau kumbung kapasitas 10.000 kayak gini, turunnya nanti sudah nyampe ke angka 5 kilo lagi, kita aplikasi obat serangga lagi.
Jadi biasanya setelah turun aplikasi obat itu satu minggu setelahnya itu panen akan memuncak lagi sampai sekitar 80-90 di buah ketiga itu. Gitu seterusnya sampai habis, sampai 3,5 bulan atau sekitar 110 hari, kurang lebih sekitar 110 hari. Atau 10 hari nanti kita buang, kita sobek plastiknya. Ketika emang kita nggak punya tempat pembuangan sampah, kita keluarkan loknya, kita pisahkan dengan plastiknya, kita bakar plastiknya. Setelah itu kita istirahatkan saung sekitar 1-2 minggu, terus dibersihkan. Aplikasi untuk desinfektan kayak obat serangga, fungisida dan sebagainya. Istirahat lagi sekitar 1 minggu, nanti kumbung siap diisi lok angkatan selanjutnya. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan membantu. Kalau ada yang nggak jelas nanti silahkan komentar di kolom komentar. Pagi.